Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah untukmu, terlimpah untuk kita semua. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua terlindungi dari bahaya COVID-19 ya. Dan yang paling penting, antum harus tetap semangat meskipun kita belajarnya dari jauh. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, mohon disimak video pembelajaran ini dari awal hingga selesai. Yuk kita buka dulu pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar BPI, Bina Pribadi Islami, dengan materi mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ingat ya, kalimat istirja itu bunyinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yuk, Ananda Soleh dan Soleha yang ada di rumah, mohon diikutin sama-sama ya. Yuk semuanya baca sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, apa artinya ini? Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Ingat nak ya, dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa kita itu milik Allah dan kita tentu akan kembali kepada Allah. Orang tua kita milik Allah juga akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki hari ini itu semua titipan, ya. Semua yang kita miliki itu titipan. Rumah, harta, keluarga, saudara, teman-teman, itu semua milik Allah ya. Bumi ini, gunung, matahari, semuanya milik Allah. Dan tentu itu nanti akan kembali kepada Allah ya nak ya. Ingat ya. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas ada 3 hikmah membaca istirja. Coba perhatikan, ini gambar sebuah keluarga nak. Ada ayah, ada ibu, dan juga ada 2 orang anak yang sedang mengaji. Ayahnya membimbing anaknya untuk mengaji. Nah, jadi hikmah membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un yang pertama adalah memperoleh rahmat dari Allah. Dengan mengaji, berkumpul, membahas sesuatu yang baik, majelis, ya, sholat, biar kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah membaca istirja yang kedua adalah, kalau antum lihat di sini, ini adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, namun menggunakan masker. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dengan membaca istirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un akan meningkatkan rasa sabar dan rasa tabah kita. Apa yang sedang kita rasakan hari ini, keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan, harus sabar. Belajar dari rumah, harus sabar ya, harus sabar dan tabah. Karena wabah COVID-19 ini itu dari Allah, milik Allah ya. Milik Allah dan nanti kembalinya kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengubah ini semua. Oleh karenanya, mohon antum semua perbanyak berdoa ya. Semoga COVID-19 ini segera hilang sehingga kita bisa segera kembali sekolah ya, belajar di sekolah. Namun ketika
hal ini kita rasakan, belajar di rumah, pakai masker, sering cuci tangan, maka kita harus sabar dan tabah. Nah, gambar yang ketiga, hikmah membaca istirja yang ketiga adalah ini gambar orang yang sedang berdoa. Kemudian di sini ada gambar keranda mayat ya, atau tempat untuk membawa mayat. Hikmah yang ketiga adalah meningkatkan rasa ikhlas kita. Bila salah satu anggota keluarga kita yang meninggal, teman kita yang meninggal, atau seseorang yang kita kenal meninggal, kita harus ikhlas. Harus kita ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Semoga dengan mengucapkan itu kita menjadi ingat bahwa kita ini pasti juga akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, jadi harus ikhlas nak ya. Jadi di sini ada 3 hikmah membaca istirja. Yang pertama adalah memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan rasa sabar dan tabah kita. Yang ketiga, meningkatkan rasa ikhlas kita. Nah, kemudian kapan kita mengucapkan atau melafalkan kalimat istirja ini? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Ada 3 waktu melafalkan istirja. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan berita kematian. Nah, nih nanti bisa lihat nih ada orang-orang yang membawa mayat. Nah, ketika antum mendengarkan berita kematian, ada tetangga yang meninggal, keluarga yang meninggal, atau siapapun yang meninggal, maka antum ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ucapkan itu nak ya. Nah, waktu yang kedua, waktu melafalkan istirja yang kedua adalah ketika antum mengalami musibah atau ketika antum melihat musibah. Contohnya, di sini ada sebuah gambar rumah nak ya. Nah, dari dalam rumah keluar api. Berarti rumah ini kebakaran. Nah, kebakaran itu adalah sebuah musibah. Ketika antum melihatnya atau ketika antum mengalaminya, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah musibah itu hanya kebakaran? Tidak. Ada banyak musibah. Contoh lain dari musibah adalah tanah longsor ya, angin puting beliung, gempa bumi, banjir, dan banyak lagi. Nah ya, musibah itu. Nah, kapan lagi kita melafalkan istirja? Kapan lagi melafalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Yaitu ketika kehilangan sesuatu. Contohnya, di sini ada seorang anak soleha. Lalu anak soleha ini bilang, pupus hilang katanya. Pupus itu siapa? Pupus itu kucing. Nah, ketika kehilangan sesuatu, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kucing ini milik Allah. Pastilah dia kembalinya kepada Allah. Maka kita harus ingat ya. Nah, ketika kehilangan uang di jalan, kehilangan dompet, kehilangan buku, kehilangan HP ya. Harus ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ada 3 waktu melafalkan istirja. Yang pertama adalah ketika mendengar kematian. Yang kedua, ketika mengalami atau melihat sebuah musibah. Yang ketiga adalah ketika kehilangan sesuatu. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, di sini akan ada sebuah kisah tentang tali selipar Umar bin Khattab. Tali selipar ini adalah tali sendal nak ya. Ingat ya, tali selipar ini sejenis tali sendal. Coba disimak kisahnya.
Suatu hari, tali selipar Umar bin Khattab terputus. Lalu beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lantas seseorang bertanya kepadanya, "Nah, wahai Umar bin Khattab, Anda mengucapkan kalimat ini hanya karena tali selipar terputus?" Nah, ya, jawab Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab melanjutkan ucapannya, "Setiap perkara yang tidak disukai adalah musibah." Tali sendal yang terputus itu musibah. Ingat, setiap perkara yang tidak disukai, semua perkara yang tidak disukai adalah musibah. Ketika kita melihat musibah, mendengarkan musibah, maka sudah sepatutnya kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, mohon Ananda Soleh dan Soleha simak di sini, akan ada sebuah hadis. Nah, hadis riwayat siapa? Hadis riwayat Bazar. Hadis riwayat Bazar. Bunyinya seperti ini. Hendaklah kalian mengucapkan istirja terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap tali sendal yang putus. Karena ini termasuk musibah. Ya, ingat ya Ananda Soleh dan Soleha, kalimat istirja itu penyebutannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ingat Ananda Soleh dan Soleha, segala sesuatu yang kita miliki itu semua titipan Allah dan tentu kembalinya nanti kepada Allah. Antum itu milik Allah, kembali kepada Allah. Ibu guru di sekolah itu milik Allah, kembali kepada Allah nanti. Orang tua, keluarga, saudara, teman-teman, itu semua milik Allah. Dunia ini semuanya milik Allah. Harta kita itu milik Allah. Rumah yang antum huni itu semua milik Allah. Dan tentu nanti bakal Allah minta pertanggung jawabannya. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita mendengarkan sebuah kematian, ketika kita mendapatkan musibah, ingat, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Semoga Ananda Soleh dan Soleha menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar dan tabah, serta menjadi orang-orang yang ikhlas, ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk materi hari ini. Semoga antum semua di rumah bisa mengucapkan ini dan juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jangan lupa ucapkan innalillah ketika melihat musibah, mendapat musibah, mendengar berita kematian, kehilangan sesuatu. Nah, ya. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, kita tutup pelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.